10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi kepada saya dan Natalia, berusaha bakti. Saya Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi. Saya sini akan menjelaskan tentang materi topik 11 yang mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan dosen pengampu Bapak Hatua Samosir. Oke, simak video ini. Oke, sekarang kita masuk ke topik 11 yaitu sistem pengajian dan sistem pengupahan. Oke, sekarang kita masuk ke topik 11 bagian 1 yaitu deskripsi akuntansi. Sistem akuntansi pengajian dan pengupahan dalam perusahaan manufaktur melibatkan fungsi kepegawaian, fungsi keuangan, dan fungsi akuntansi. Nah, fungsi kepegawaian bertanggung jawab dalam pengangkatan karyawan, penetapan jabatan, penetapan tarif gaji dan upah, promosi dan penurunan pangkat, mutasi karyawan, penghentian karyawan dari pekerjaannya, dan penetapan berbagai tunjangan kesejahteraan karyawan serta perhitungan gaji dan upah karyawan. Fungsi keuangan bertanggung jawab atas pelaksanaan pembayaran gaji dan upah serta berbagai tunjangan kesejahteraan karyawan. Fungsi akuntansi bertanggung jawab atas pencatatan biaya tenaga kerja dan distribusi biaya tenaga kerja untuk kepentingan perhitungan harga pokok produksi dan penyediaan informasi guna pengawasan biaya tenaga kerja. Sistem pengajian adalah mengembangkan sekumpulan prosedur yang memungkinkan perusahaan untuk menarik, menahan, dan memotivasi staf yang diperlukan, serta untuk mengendalikan biaya pembayaran gaji. Karena tidak ada satu pola yang dapat digunakan secara universal, maka prosedur ini harus disesuaikan dengan kebijakan gaji tiap-tiap organisasi dan hendaknya didasar atas kebijakan yang dianggap adil. Oke, sekarang kita masuk ke topik 11 bagian 2 yaitu pengertian gaji dan upah merupakan belas jasa yang diterima karyawan atas pekerjaan yang dilakukannya. Bagi karyawan, gaji dan upah merupakan bentuk penghargaan atas pekerjaan dan prestasi kerjanya. Selain itu, merupakan salah satu motivasi bagi mereka. Lain halnya dengan perusahaan. Bagi perusahaan, gaji dan upah merupakan beban untuk menghasilkan laba sehingga pengolahannya harus dilakukan sedemikian rupa agar tetap efektif dan efisien. Pengertian sistem informasi akuntansi gaji dan upah. Sistem akuntansi gaji dan upah digunakan untuk menetapkan, menerapkan, dan mengevaluasi serta pembayaran yang tepat yang digunakan oleh pimpinan untuk mengambil keputusan yang diperlukan, baik yang berkaitan dengan motivasi maupun training atau development karyawan. Sekarang masuk ke topik 11 bagian 3 yaitu dokumen yang digunakan. Dokumen yang diperlukan atau digunakan dalam sistem akuntansi pengajian dan pengupahan. Pertama, dokumen pendukung perubahan gaji dan upah. Dokumen ini pada umumnya dikeluarkan oleh fungsi kepegawaian berupa surat-surat keputusan yang bersangkutan dengan karyawan. Tembusan dari dokumen-dokumen ini dikirimkan ke fungsi pembuatan daftar gaji dan upah. Kedua, presensi. Dokumen ini mencatat jumlah kehadiran karyawan dan nantinya data ini menjadi pertimbangan bagi keuangan dalam mengambil keputusan. Ketiga, daftar gaji dan daftar upah. Dokumen ini berisi jumlah gaji dan upah bruto setiap karyawan dikurangi potongan berupa PPh pasal 21, utang karyawan, iuran untuk organisasi karyawan, dan sebagainya. Keempat, rekap daftar gaji dan daftar upah. Dokumen ini merupakan ringkasan gaji dan upah per departemen yang dibuat berdasarkan daftar gaji dan upah. Perusahaan yang berdasarkan pesanan rekap daftar gaji dan upah digunakan untuk membebankan upah langsung dalam hubungan dengan produk kepada pemesan yang bersangkutan. Distribusi tenaga kerja ini dilakukan oleh fungsi akuntansi biaya. Jaringan. Sekarang kita masuk ke topik 10 bagian 4, jaringan prosedur yang membentuk sistem. Sistem pengajian terdiri dari jaringan prosedur berikut ini. Pertama, prosedur pencatatan waktu hadir. Kedua, prosedur pembuatan daftar gaji. Ketiga, prosedur distribusi biaya gaji. Keempat, prosedur pembuatan bukti kas keluar. Kelima, prosedur pembayaran gaji. Sistem pengupahan terdiri dari jaringan prosedur berikut ini. Yang pertama, prosedur pencatatan waktu hadir. Kedua, prosedur pencatatan waktu kerja, pembuatan daftar upah, distribusi biaya upah, pembuatan bukti kas keluar, pembayaran upah. Oke, sekarang masuk ke topik 11 bagian 5 yaitu fungsi yang terkait. Fungsi-fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi pengajian dan pengupahan adalah
Pertama, fungsi PSDM atau HCD bertugas untuk merekap hasil presensi karyawan yang nantinya disetor ke fungsi keuangan. Kedua, fungsi keuangan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat slip gaji berdasarkan data yang telah diterima dari fungsi PSDM atau HCD dan membuat laporan pengkajian. Ketiga, manajer memvalidasi semua kejadian yang telah dilakukan oleh fungsi-fungsi sebelumnya. Fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi pengajian dan pengupahan adalah sebagai berikut, yaitu 1. Fungsi kepegawaian, 2. Fungsi pencak waktu, 3. Fungsi pembuat daftar gaji dan upah, 4. Fungsi akuntansi, 5. Fungsi keuangan. Oke, sekarang kita masuk ke topik 11 bagian 2, yaitu pengertian. Gaji dan upah merupakan balas jasa yang diterima karyawan atas pekerjaan yang dilakukan. Bagi karyawan, gaji dan upah merupakan bentuk penghargaan atas pekerjaan dan prestasi kerjanya. Selain itu, merupakan salah satu motivasi bagi mereka. Lain halnya dengan perusahaan. Bagi perusahaan, gaji dan upah merupakan beban untuk menghasilkan laba, sehingga pengolahannya harus dilakukan sedemikian rupa agar tetap efektif dan efisien. Pengertian sistem informasi akuntansi, gaji dan upah. Sistem Oke, sekarang kita masuk ke topik 11 bagian 7, yaitu unsur pengendalian internal. Hal ini mencakup struktur organisasi dan semua cara-cara serta alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan di dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, memajukan efisiensi dan di dalam operasi, dan membantu dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan lebih dahulu. Untuk tujuan di atas, terdapat elemen-elemen yang merupakan ciri-ciri pokok pengendalian internet. Pengendalian internet yang memuaskan meliputi: pertama, suatu struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tetap. Kedua, suatu sistem, wewenang dan prosedur pembukuan yang baik yang berguna untuk melakukan pengawasan akuntansi yang cukup terhadap harta milik, utang-utang, pendapatan-pendapatan, dan biaya-biaya. Ketiga, praktek-praktek yang sehat harus dijalankan di dalam melakukan tugas-tugas dan fungsi-fungsi setiap bulan organisasi. Keempat, suatu tingkat kecakapan kepegawaian yang sesuai dengan tanggung jawab. Pengendalian internet dibutuhkan setiap perusahaan agar dalam menjalankan usahanya tidak menyimpang dari yang telah ditetapkan lebih dahulu. Unsur pengendalian internet dalam sistem akuntansi pengajian adalah sebagai berikut. Pertama, organisasi. Namanya tercantum dalam daftar gaji harus memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai karyawan perusahaan yang ditanda tangani oleh direktur utama. Setiap perubahan gaji karyawan karena perubahan pangkat, perubahan tarif gaji, tambah keluarga harus didasarkan pada surat keputusan direktur keuangan. Setiap potongan atas gaji karyawan selain dari pajak penghasilan karyawan harus didasarkan atas surat potongan gaji yang diotorisasi oleh fungsi kepegawaian. Kartu jam hadir harus diotorisasi oleh fungsi pencatatan waktu. Perintah lembur harus diotorisasi oleh kepala departemen yang bersangkutan. Daftar gaji harus diotorisasi oleh fungsi personalia. Bukti kas keluar untuk pembayaran gaji harus diotorisasi oleh fungsi akuntansi. Kedua, prosedur pencatatan. Perubahan dalam pencatatan penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan daftar gaji karyawan. Kartu penghasilan karyawan diselenggarakan oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah untuk mengumpulkan semua penghasilan yang diperoleh masing-masing karyawan selama jangka waktu setahun. Informasi yang dicantumkan dalam kartu penghasilan karyawan dipakai sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan yang menjadi kewajiban setiap karyawan. Tarif upah yang dicantumkan dalam kartu jam kerja diverifikasi ketelitiannya oleh fungsi akuntansi biaya. Fungsi akuntansi ini banyak bertanggung jawab atas distribusi upah langsung ke dalam kartu harga pokok produk pesanan yang menggunakan tenaga kerja langsung yang bersangkutan. Distribusi upah langsung tersebut dilakukan berdasarkan data yang dikumpulkan dalam kartu jam kerja. Yang ketiga, praktek yang sehat, yaitu kartu jam hadir harus dibandingkan dengan kartu jam kerja. Sebelum kartu yang terakhir dipakai sebagai dasar distribusi biaya tenaga kerja langsung. Pemasukan kartu jam hadir ke dalam mesin pencatatan waktu harus diawasi oleh fungsi pencatatan waktu.
Pembuatan daftar gaji harus diverifikasi kebenaran dan ketelitian perhitungannya oleh fungsi akuntansi sebagai dilakukan pembayaran. Perhitungan pajak penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan catatan penghasilan karyawan. Catatan penghasilan karyawan disimpan oleh fungsi pembuatan daftar gaji. Oke, itu saja penjelasan saya untuk topik 11 ini, dan semoga kita ketemu lagi untuk topik-topik berikutnya ya. Sampai jumpa.